buat saya warisan Orde Baru itu yang paling besar salah satunya adalah dalam bidang pembangunan itu well planned, well organized, ya, terencanakan dengan baik, kemudian juga terorganisir dengan baik, jelas ukurannya juga. Mau bicara soal misalnya swasembada pangan, ya itu kan salah satu capaian yang selalu kita ingat, itu jelas gitu loh pijakannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi secara jernih, arif, dan berimbang. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk mengenang para bapak bangsa dan untuk mengambil apa-apa yang baik, kebijakan, pemikiran, konsep, dan sebagainya yang bisa kita teruskan sampai saat ini. Kami memilih 4 orang presiden yang sekarang sudah wafat, yaitu Bung Karno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie, dan Gus Dur, supaya mengurangi kontroversi politik kalau kita membahas mantan-mantan presiden yang masih ada. Kami menggunakan pendekatan, kalau bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jeru. Artinya untuk saat ini lebih baik kita mengambil hal-hal yang baik dan positif untuk kita teruskan, dan siapa tahu masih bermanfaat untuk ke masa depan. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Arsul Sani SH MSc. Beliau adalah Wakil Ketua Umum MPR RI yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Apa kabar Pak Arsul? Alhamdulillah, pinaringan kewarasan. Mugi-mugi Mas Bambang Sadono juga pinaringan sehat afiat selalu ini. Amin. Pak Arsul, dalam situasi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, ada semangat MPR kelihatannya ingin mengembalikan model sistem perencanaan pembangunan seperti saat ada GBHN yang sekarang sudah tidak ada karena diamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dulu pada zaman Presiden Soekarno itu untuk menerjemahkan GBHN sudah pernah ada sistem atau pola program pembangunan semesta berencana namanya. 8 tahun 1961-1969. Nah, sebenarnya apa konsep-konsep kelebihan konsep itu yang mungkin belum berhasil direalisasikan dengan sempurna, Pak Arsul? Monggo Pak Arsul. Ya, matur nuwun, terima kasih Mas Bambang Sadono ya. Saya pertama ingin menyampaikan bahwa wacana, saya sebut saja wacana karena memang masih berupa wacana yang tentu kemudian ketika muncul di ruang publik menjadi diskursus ya. Nah, wacana ini pun bukan, saya sebut saja wacana yang sudah diputuskan atau sudah ada kesepahaman di MPR. Ini harus saya sampaikan apa adanya. Nah, tetapi kenapa wacana itu muncul di MPR? Ini kan ada ceritanya, Mas Bambang Sadono. Jadi MPR periode saat ini itu mendapatkan rekomendasi dari MPR periode yang lalu, di mana salah satu rekomendasinya itu adalah untuk melakukan ya kajian terhadap kemungkinan dilakukannya amandemen terbatas yang terkait dengan mengintroduksi PPHN, pokok-pokok haluan negara, ya, sebagai landasan yang barangkali lebih tepat di sana
ruangnya ruang filosofis, bukan ruang teknokratis, begitu ya, untuk pembangunan kita selama katakanlah kita belum tentukan apakah ini nanti 50 tahun atau bahkan cuma 25 tahun, 50 tahun atau sampai kapan. Itu seperti itu. Nah, wacana PPHN ini disepakati, Mas Bambang Sadono, oleh semua fraksi pada periode yang lalu, ya, wacana PPHN. Tetapi ada perbedaan tentang payung hukumnya, ya. Ada perbedaan tentang payung hukumnya, ya. Ada 7 fraksi plus DPD yang setuju kalau payung hukumnya itu dalam bentuk ketetapan MPR. Nah, karena setuju dalam bentuk ketetapan MPR, maka kan berarti kewenangan MPR harus ditambah yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Sebab kan sekarang ini kan nggak berwenang lagi MPR itu mengeluarkan ketetapan. Nah, jadi itu. Tapi 3 fraksi, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, dan juga PKS berpendapat bahwa payung hukumnya cukup dengan undang-undang. Kira-kira menggantikan undang-undang RPJP lah, begitu. Ya, itu seperti itu, Mas Bambang Sadono. Nah, karena kemudian ini merupakan rekomendasi, maka pimpinan MPR yang sekarang, di mana saya ada di dalamnya, ya menindaklanjuti, follow up dari rekomendasi itu, ya. Nah, badan pengkajian ditugaskan. Pertama, tugasnya adalah tentu untuk menggali juga pendapat dari para ahli tata negara, dari para katakanlah tokoh kebangsaan kita tentang wadah itu sendiri, ya. Kalau nanti katakanlah wadahnya sekali lagi itu TAP MPR, berarti perlu amandemen terbatas. Kalau wadahnya cukup dengan undang-undangnya, berarti tidak perlu amandemen. Nah, yang kedua, tentu kemudian ini termasuk kami di P3, ya, meskipun posisi kami itu setuju kalau dengan ketetapan MPR pada periode lalu, maka kami juga berpendapat bahwa ya kita lihat dulu isinya apa PPHN. Apakah materinya itu pas ya untuk menjadi materi muatan sebuah undang-undang, atau kalau katakan itu lebih banyak sisi-sisi aspek-aspek filosofisnya, ya berarti tidak pas untuk dalam bentuk undang-undang, harus dalam ketetapan MPR. Karena masa undang-undang isinya ngawang-ngawang gitu loh, atau abstrak. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Saya menangkap ya bahwa tentu juga partai-partai lain yang memiliki fraksi di MPR itu juga akan melihat itu juga. Maka saat ini ditugaskan juga kepada badan pengkajian ya untuk cobalah bikin damainya lah, ya, damai dari PPHN itu kira-kira seperti apa sih supaya kita itu mau mengatakan TAP atau cukup dengan undang-undang itu ada rasionalitasnya begitu loh, tidak semata-mata sisi politik atau kacamata politik kita. Kira-kira seperti itu sebenarnya, Mas Bambang, posisinya saat ini. Jadi PPHN itu pokok-pokok haluan negara, kan hampir mirip-mirip dengan garis-garis besar haluan negara. Nah, tadi yang saya katakan bahwa GBHN ini kan sudah pernah dilaksanakan baik dalam periode Bung Karno maupun dalam periode Pak Harto.
Ya, Nah, pasti waktu itu ada juga cita-citanya atau perencanaan-perencanaan ya, diharapkan akan apa dampaknya baik untuk ketatanegaraan. Nah, ya, mungkin Pak Arsul bisa mengatakan pada waktu zaman Bung Karno itu seperti apa itu ya, perencanaannya? ya. Tadi kan jadi begini, kalau kita lihat mulai dari Presiden yang pertama Bung Karno yang tadi Mas Bambang Sadono sebutkan, perencanaan pembangunan itu kan memang selalu ada, ya. Yang tadi disebut dengan rencana pembangunan semesta berencana. Itu sebut saja GBHN zaman Bung Karno lah. Kemudian zaman Pak Harto ya dengan GBHN yang terdiri dari 3 buku lah kan, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang, ya. Dan setelah masa reformasi kan kemudian GBHN itu dihapus karena dianggap pada saat itu paham ketatanegaraannya itu adalah dengan pilpres langsung, maka kemudian ya tidak perlu ada GBHN, kira-kira kan seperti itu, tetapi ganti dengan Undang-Undang RPJM dan RPJP. Tapi faktualnya, Mas Bambang Sadono, kita itu meskipun memiliki RPJM, Undang-Undang RPJM dan RPJP, ya, karena ini bentuknya dalam bentuk undang-undang, yang di mana pemerintahan yang berkuasa, apalagi kemudian koalisi pemerintahnya kuat, maka kan bisa dengan gampang dirubah. Ya, untuk merubah undang-undang itu kan cuma butuh 1/2+1 itu dari semua itu. Ya, berbeda dengan undang-undang dasar lebih berat, syarat korum persidangannya dan juga tentu dengan sendirinya untuk korum pengambilan keputusannya juga menjadi akan lebih banyak. Nah, ini yang kemudian dilihat perlunya supaya lebih ada jaminan bahwa ini nggak diganti-ganti. Karena kalau kita tidak hanya punya RPJM dan RPJP dalam bentuk undang-undang, ya, maka itu sama saja dengan memberikan cek yang sangat besar untuk diisi, termasuk untuk merubah undang-undangnya itu kepada presiden. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan kita lihat connecting point antara kebijakan, ya, pemerintahan dari presiden yang satu dengan presiden yang berikutnya ini nggak jelas, ya, ini nggak jelas. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita bicara dalam tataran lebih konkret, ya, kebijakan pemerintahan saat ini memindahkan ibu kota negara. Nah, nanti kalau ganti pemerintahannya tidak ada arahan filosofis dan yang lain-lainnya lah, ya. Kemudian tiba-tiba batal, ya. Kebijakan di bidang energi gitu kan, yang terkait dengan rakyat, dulu zamannya Pak SBY kan lebih banyak andalannya subsidi, harga BBM lebih murah. Sekarang zaman Pak Jokowi tidak subsidi, ya, tetapi kemudian alokasi dana subsidi itu dipergunakan untuk yang lain-lain. Kira-kira kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi concern paling tidak ya, saya kira teman-teman yang aktif di MPR pada periode yang lalu, Mas Bambang Sadono. Ya, baik. Kita kembali Pak, nanti kita lanjutkan. Kita kembali mengenang Bung Karno. Jadi ini yang akhir-akhir ini muncul ya, kalau bahasa milenialnya itu yang viral itu ya. Jadi ternyata perhatian Bung Karno terhadap agama, khususnya Islam ya, itu sangat besar. Bahkan sampai politik luar negerinya pun itu dikaitkan dengan itu. Ketika mau berkunjung ke Soviet itu pernah dengan syarat supaya pemerintah Soviet mau mencari dan merenovasi makam ulama besar Imam Bukhari.
Nah, itu sampai bukan hanya itu, tetapi juga ketika Bung Karno ingin sholat itu masjid yang sudah terbengkelai di Moskow itu juga terpaksa harus dibenahi lagi sampai sekarang. Nah, ini bagaimana menurut Pak Arsul ya, seorang pemimpin yang mempunyai aksi seperti itu? Kita itu, Mas Bambang, saya kira kalau kita bicara para pemimpin kita, ya sosok-sosok yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia yang sekarang sudah mendahului kita, ini saya melihatnya sebetulnya sosok-sosok yang besar. Ya, tentu sebagai manusia ada kelemahannya, tetapi kan tentu untuk kebaikan berbangsa kita yang harus kita ingat itu kan apa kelebihan dan kebaikan. Kalau kita bicara Bung Karno, ya harus diakui, ya selama ini termasuk saya kan kebetulan dari Partai Islam, gitu ya. Ada dalam lingkungan pergaulan katakanlah elemen-elemen umat Islam, ya itu lebih banyak ketimbang dengan elemen-elemen yang walaupun beragama Islam tetapi katakanlah paham nasionalismenya ataupun bahkan paham sekulernya lebih menonjol gitu kan. Nah ini yang menurut saya sering kemudian tidak dilihat bahwa banyak orang yang melihat Bung Karno itu sosok nasionalis iya, tapi sosok nasionalis yang sekuler ini masih banyak sampai sekarang ya. Apalagi kalau ini kemudian dikaitkan dengan ini mohon maaf dengan kebijakan-kebijakan ya dari katakanlah teman-teman yang ada di PDI Perjuangan yang kemudian tidak bersesuaian dianggap dengan kepentingan umat Islam pada saat ini. Padahal kalau kita dalami itu sosok seorang Bung Karno itu nasionalis tentu iya, tetapi nasionalis yang juga agamis. Ya. Nah ini tidak mengherankan kalau saya baca tentu sejarahnya Bung Karno ya, itu kan beliau memang lahir katakanlah kalau saya pakai tipologi yang dikembangkan oleh Clifford Geertz ya tentang santri dan abangan, maka Bung Karno itu kan ya Islam tapi dari keluarga yang abangan. Karena berorang tua Jawa, ayah dan ibu Bali, begitu kan? Nah, itu kan seperti itu. Tetapi yang kemudian tidak banyak diketahui oleh kalangan katakanlah politik yang Islam, bahwa Bung Karno itu oleh keluarganya dititipkan, saya mungkin pakai istilah mondok atau ngekos itu kan di tempatnya tokoh Syarikat Islam. Ya, Bung H.O.S. Cokro Aminoto. Nah, di sanalah kemudian saya kira ya, kalau saya membaca, saya memahami itu H.O.S. Cokro Aminoto ini yang kemudian banyak, tentu lewat dialog-dialog, bayangan saya zaman itu ya, kan belum WA-WA-an gitu, belum cat-catan gitu, tapi dialog langsung ya, sisi-sisi keislaman Bung Karno itu kemudian terasa. Dan dalam perkembangan berikutnya kalau saya baca, Bung Karno ini kan setelah kemudian katakanlah dalam tanda kutip mendapatkan gemblengan dari H.O.S. Cokro Aminoto ini kan karena memang kalau bahasa sekarang Bung Karno ini adalah sosok yang gaul, kemudian pergaulannya itu kan lintas dari kelompok-kelompok masyarakat dari dia berasal. Kita mencatat bahwa Bung Karno juga bersilaturahmi yang erat dengan tokoh Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan. Ya, kemudian juga dengan Kiai Haji Ahmad Hasan, itu catatan saya. Ada juga Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita merunut itu, maka kita tidak heran dengan katakanlah yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang Sadono, jejak-jejak keislaman atau artikulasi keislaman dari seorang Soekarno. Apalagi kalau kita tarik lagi, beliau kan pernah menjadi ketua majelis pengajaran Muhammadiyah saat dibuang Belanda ke Bengkulu kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya salah satu kelebihan Bung Karno itu bisa kemudian begitu dekat. Beliau seorang Muhammadiyah tapi tetap dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama.
sampai diberi gelar Waliul Amri Doruri Bisauka, itu kan sesuatu yang luar biasa. Tentu Kiai NU kan tidak asal-asalan memberi itu. Di samping juga argumentasi fikihnya jelas, tapi itu secara personal pasti karena ada kedekatan, ada kecocokan juga. Pak Arsul, sekarang kita pindah ke Pak Harto. Jadi sebelum nanti membahas lagi ke MPR, ini mumpung membahas mengenai agama gitu ya. Pak Harto itu juga unik ya. Mungkin belum pernah ada tokoh atau pemimpin yang bercita-cita membangun masjid 999 dan itu dilaksanakan betul oleh beliau itu. Gimana Pak itu? Iya. Saya kan tentu mengalami kalau Pak Harto ya, mulai dari SMA sampai kuliah ya. Artinya berkat beliau membangun masjid amal bakti Muslim Pancasila ya. Meskipun ada kritik karena masjidnya di mana-mana kok pakai joglo model Jawa begitu ya. Tetapi itu saya kira menjadikan itu kalau paling enggak yang saya catat ya, sisi keislaman atau jejak keislaman yang paling bisa pertama kali hemat saya ya, itu yang bisa kita lihat pada Pak Harto. Karena kan kalau pribadi keluarga kan kita tidak tahu persis pada saat itu ya. Karena yang namanya masjid amal bakti Muslim Pancasila itu kan seingat saya jauh sebelum bahkan misalnya Ijmi lahir, itu sudah jauh dimulai. Itu dalam catatan saya. Jadi memang ya luar biasa kalau orang tidak punya komitmen keagamaan itu mesti sungkan Mas ya untuk bangun masjid dan segala macam, apalagi pada saat itu ya yang dalam tanda kutip beroposisi terhadap beliau itu kan kebanyakan juga kalangan Islam juga ya, seperti itu ya. Termasuk mungkin partainya Pak Arsul juga. Oh iya, karena kan memang satu-satunya yang pada saat itu punya ya kekuatan lah ya pada saat itu untuk beroposisi ya itu P3 lah itu ya. Sekarang kembali tadi Pak ke sistem GBHN itu yang paling agak detail dan memang punya waktu untuk menerjemahkan GBHN pada waktu itu menjadi pelita-pelita kan memang Pak Harto waktu itu. Nah itu sebenarnya apa yang bisa kita ambil? Apakah sekarang ini ketika kita ingin mengembalikan itu ada juga semangat-semangat seperti itu? Jadi kan begini Mas Bang, saya melihat kita ini memang pasca reformasi ada anomalinya menurut saya. Kenapa saya katakan anomali? Harusnya kebutuhan ya development guidance semacam GBHN itu justru diperlukan ya ketika pemerintahan itu orangnya berganti-ganti. Ya, itu justru harus lebih diperlukan. Lah hebatnya Pak Harto zaman Orde Baru, orangnya nggak berganti-ganti ya, tapi development guidance-nya itu ya pedoman pembangunannya itu tetap dibuat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kalau orangnya nggak ganti-ganti kan karena yang namanya kontinuitas ya sustainabilitas itu lebih terjamin karena namanya aja orangnya nggak berganti-ganti ya, paling ada pergeseran sedikit tapi dibuat. Nah buat saya warisan Orde Baru itu yang paling besar salah satunya adalah dalam bidang pembangunan itu well planned, well organized ya terencanakan dengan baik, kemudian juga terorganisir dengan baik. Jelas ukurannya juga. Mau bicara soal misalnya
swasembada pangan. Ya, itu kan salah satu capaian yang selalu kita ingat. Itu jelas gitu loh pijakannya. Itu. Nah, setelah pasca reformasi, ya ini harus diakui dalam semua pemerintahan dan segala macam. Ini kemudian arahnya, ya kita membayangkanlah Pak Jokowi bikin food estate. Apa nanti itu akan tetap food estate kalau presidennya pasca 2024 gitu loh. Jangan-jangan ada konsep baru lagi yang mulai dari nol lagi gitu loh. Nah, itulah kenapa menurut hemat saya arah kebijakan itu harus ada. Jadi ibarat sopir itu kita mau kemana tuh harus jelas, Mas Bapak. Yang boleh berbeda adalah jalan menuju ke sana. Itu ya. Kalau saya misalnya katakanlah posisi dari Cawang ya mau menuju ke Tanjung Priok, itu jelas bahwa kita akan menuju Tanjung Priok. Tapi apakah mau lewat bypass atau mau lewat katakanlah Keramat Raya Gunung Sahari atau mau lewat mana lagi itu boleh berbeda-beda. Itu. Tapi jelas tujuannya. Ya, sekarang Pak B.J. Habibie, walaupun sangat pendek, tapi kalau tidak salah sempat memasukkan konsep yang keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan konsep religiusitas, yaitu iman dan takwa, ya disebut IPTEK dan IMTAK, itu sangat terkenal. Jadi benar-benar arah pembangunannya itu juga punya konsep yang jelas. Bagaimana menurut Pak Arsul? Iya. Ya, kalau kita bicara almarhum Pak Habibie, saya kira ya, nah ini kelebihannya setiap masing-masing presiden inilah, mulai dari Bung Karno, kemudian Pak Harto, dan kemudian ketika ke Pak Habibie meskipun sebentar, ingin ada yang namanya kalau ibarat dalam ilmu marketing itu ya, ada unique selling value, ada nilai jual yang unik, yang punya daya pembeda, punya distinctiveness feature, ya, daya pembeda. Nah, Pak Habibie, saya kira sebetulnya prinsip-prinsip soal dokumen rencana pembangunannya seperti GBHN, beliau ingin pertahankan, tetapi beliau ingin memberikan sentuhan bahwa basis ilmu itu harus dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Ilmu tentu dengan sendirinya teknologi yang mengikutinya berdasarkan ilmu itu. Tidak berdasarkan kemudian hanya katakanlah pikiran-pikiran bebas, pikiran lepas, apa yang kita bayangkan baik. Kira-kira Pak Habibie itu ingin kemudian ada pendekatan-pendekatan baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif lah dalam pembangunan. Kalau yang Pak Harto kan belum sampai ke sana. Nah, tetapi ketika kita mengedepankannya adalah pendekatan-pendekatan kualitatif, apalagi kuantitatif, Pak Habibie kemudian buat saya tampaknya juga menyadari bahwa kalau kemudian hanya itu saja fokus kita, maka bisa terjadi pergeseran dalam budaya atau bahkan ideologi bangsa kita. Maka beliau kemudian menekankan juga perlunya imtak, iman dan takwa, ya, untuk bangsa kita. Jadi sebetulnya di situ ada tercipta juga lebih terkonsepsi, ya, keseimbangan antara kebutuhan lahir dan kebutuhan batin, ya, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu saya melihatnya itu kalau seorang Presiden Habibie lah, ya, itu. Dan ada satu tradisi yang saya sepakat, Mas Bambang, ya. Pak Habibie itu memberikan tradisi politik yang luar biasa, yaitu dengan kemudian tidak mencalonkan diri kembali ketika pertanggungjawabannya ditolak. Padahal buat saya yakin kalaupun pada saat itu dipaksakan mencalonkan diri, ya, masih menang. Golkar kuat sekali pada saat itu, ya. Itu. Jadi itu saya kira juga warisan yang
mestinya harus kita lihat gitu loh, tradisi membangun budaya politik yang baik gitu loh. Budaya demokrasi ya Pak ya. Jadi kalau mungkin di lain waktu orang saling ngotot-ngototan berebut suatu jabatan, tetapi justru Pak Habibie memberi contoh kalau kira-kira trust itu sudah tidak begitu memadai, ya sebaiknya enggak gitu ya. Iya. Jadi beliau yang namanya trust, confidence ya, dari rakyatnya itu menjadi faktor ya, ya sudah, itu seperti itu. Nah ini yang kemudian kok sepertinya nggak berkembang setelah era Pak Habibie ini ya, itu. Nah, kita lanjut sekarang ke era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Gus Dur ini juga memberi warisan agar politik, lembaga-lembaga politik itu tidak terlalu sakral. Gus Dur kan santai aja kalau menanggapi MPR itu ya. Dulu mengatakan anggota MPR itu DPR kayak taman kanak-kanak saja gitu ya. Jadi orang kaget semua. Ya, gimana kalau menurut Pak Arsul? Ya, Gus Dur ini memang tokoh yang buat saya memang fenomenal ya. Ada sisi-sisi ya, mungkin istilah ini nggak tepat, tapi sisi-sisi magis lah yang harus kita pergunakan untuk memahami. Tetapi dalam masa kepresidenannya yang singkat, saya kira Gus Dur juga memberikan kontribusi yang terutama pada nilai-nilai lah. Kalau kita bicara hasil pembangunan kan tentu kan tidak bisa karena terlalu singkat ya masa beliau itu juga, sama seperti Pak Habibie. Tetapi pada value lah ya, dan itu kelihatan lah ketika beliau bicara misalnya jeda kemanusiaan, bagaimana kebijakannya Papua termasuk merubah ya dari Irian Jaya menjadi Papua dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Gus Dur memberikan tradisi politik ini terlepas kita suka atau tidak suka ya. Misalnya bagaimana penghormatan terhadap elemen masyarakat atau bangsa kita yang minoritas ya. Bahkan yang katakanlah tidak kita sukai sekalipun. Pada saat itu kan saya kira perasaan kita terhadap saudara-saudara kita keturunan Tionghoa kan tidak senang akibat dari katakanlah situasi yang kita warisi dari zaman Orde Baru di dunia ekonomi ya. Tetapi Gus Dur bisa memberikan keseimbangan ketika kemudian misalnya Imlek ditetapkan hari libur dan kemudian tradisi-tradisi saudara-saudara kita keturunan Tionghoa itu juga dihormati, diperbolehkan. Nah ini memang luar biasa sekali kalau saya sebetulnya melihat dari sosok-sosok yang pernah menjadi pemimpin kita itu, Mas Bambang Sadono. Iya. Jadi Gus Dur juga meninggalkan perdebatan minimal ya di bidang ketatanegaraan ya. Ketika ada soal interpelasi, ada kasus-kasus bahkan ada dekret lepas setuju atau tidak setuju, tapi kita diperkaya wacananya dengan apa yang dilakukan Gus Dur. Gimana Pak? Lah ya ya ini kadang-kadang ada bahan bercandaan juga lah ya.
Nah, yang kan sebagai sosok itu kalau orang Jawa bilang itu kan Gus Dur ini termasuk sosok yang weruh sak derenge winareh apa ya begitu ya. Nah, ya jadi ya memang apa yang sampaikan atau diucapkan oleh Gus Dur kan banyak kok yang terbukti juga paling tidak selama dalam perjalanan setahun itu ya. Nah, ini yang saya kira menjadikan kemudian Gus Dur itu diingat ya, apalagi memang beliau ini kan ya, saya kebetulan juga seorang Nahdliyin gitu ya. Jadi memang di kalangan Nahdliyin itu ya memang luar biasa lah, wali lah ya, seperti itu. Ini terlepas kita setuju atau tidak setuju. Jadi memang sisi-sisinya itu ada. Tetapi tentu bagi kita lah, katakanlah kita nggak ngambil sampai sejauh itu ya. Tapi warisan-warisan yang tadi Mas Bambang Sadono sampaikan itu saya kira menjadi kontribusi Gus Dur terhadap kehidupan berbangsa di negara inilah ya. Soal perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Ya. Baik, terakhir mungkin kalau Pak Arsul bisa menyimpulkan, jadi dari keempat presiden ini, 4 bapak bangsa ini, apa saja yang bisa kita kenang, kita warisi, kita kembangkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang? Pertama, yang umum dulu lah, ini yang bisa kita tarik sebagai sebuah benang merah, ya. Keempat sosok pemimpin kita yang sudah ya alhamdulillah lah ya, almarhum itu ya, itu ketika bicara tentang kekuasaan yang dipegangnya ya, itu tidak menggunakan kemudian pada akhirnya segala cara untuk mempertahankan ya. Kalau Bung Karno pada saat itu katakanlah bersikap melawan, Pak Harto melawan, Gus Dur juga melawan total, Pak Habibie itu maju terus lah, gitu ya. Kemudian barangkali ya negara ini bisa jadi terpecah, tetapi beliau-beliau itu kalau yang saya lihat demi kebaikan yang lebih baik, yang bermanfaat, ya itu beliau rela, saya tidak lagi. Pak Harto lah misalnya, ya kita ini kan. Itu kalau dalam bahasanya orang NU itu ya, keempat sosok presiden itu buat saya itu orang yang konsekuen menerapkan prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindarkan kerusakan itu lebih utama daripada mengambil manfaat. Nah, jadi itu yang benang merah yang ingin saya sampaikan. Nah, mestinya sikap-sikap seperti itu yang mesti kita warisi, ya. Kita warisi agar kenyamanan hidup kita berbangsa dan bernegara itu terus bisa terpelihara, Mas Bambang Sadono. Baik, terima kasih sekali ya. Bapak Haji Arsul Sani, SHMSI, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Walaupun waktunya mungkin hanya singkat, tapi kita sudah mencoba memetik apa-apa makna yang bisa kita ambil dari keteladanan para bapak bangsa, terutama para presiden yang sudah wafat, baik Bung Karno, Pak Harto, Pak B.J. Habibie maupun Gus Dur. Sekali lagi terima kasih Pak Arsul. Terima kasih. Matur nuwun sumbang. Ya. Matur nuwun. Selamat sore. Selamat berjuang. Sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.